Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk semuanya. Bersama Sharing bin Hafid, dan ini adalah video tentang bahasan masalah parenting. Apa sih itu parenting? Dan rata-rata orang-orang itu masih belum paham apa itu yang namanya parenting. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail masalah parenting itu seperti apa. Karena pada umumnya orang-orang di sana itu, dan orang tua di luar sana itu masih kebingungan. Kenapa sih kok kita harus ikut yang namanya parenting? Nah, sebelum kita membahas lebih detail, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video update terbaru di video saya selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas langsung masalah parenting. Apa sih parenting itu? Nah, setahu saya, berdasarkan pengalaman saya, parenting itu adalah sebuah kegiatan yang dimana orang-orang tua itu dikumpulkan dalam satu agenda, dan dimana agenda tersebut adalah sebuah agenda sekolahnya para orang tua. Nah, sekolahnya para orang tua itu seperti apa, Bu? Nah, sekolahnya orang tua itu seperti apa? Apakah kita juga ikut belajar IPS, belajar IPA, belajar matematika, dan belajar bahasa Inggris? Nah, tentunya tidak seperti itu. Nah, parenting ini adalah sebuah pertemuan antara wali murid dan juga suatu pemateri yang dimana itu memahamkan orang tua bagaimana untuk cara pendampingan anak itu secara benar. Karena kebanyakan orang tua itu masih belum paham tentang hal yang seperti itu. Nah, kasusnya biasanya itu rata-rata orang tua itu hanya menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah. Ketika anaknya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua, maka dari itu mereka akan komplain terhadap sekolah. Padahal itu semuanya itu juga ada kerjasamanya antara pihak sekolah dan juga orang tua itu sendiri. Nah, dalam parenting ini mereka akan dipahamkan, oh ternyata itu orang tua itu juga berperan penting dalam pendampingan anak, tidak hanya di sekolah. Karena kebanyakan kalau misalnya ada anak yang lagi trouble, maksudnya itu ketika anak itu terjangkit masalah di dalam sekolah seperti itu, dan semua itu akan dilempar ke sekolah, dan orang tua akan pasti komplain di sekolah tersebut seperti itu. Jadi setelah orang tua itu komplain, orang tua itu menyalahkan penuh tentang sekolah. Nah, sekolahnya itu entah nggak bener lah, gurunya nggak bener lah, atau sistemnya itu kurang bagus lah, atau apalah seperti itu. Nah, orang tua itu hanya tahu pahamnya seperti itu, padahal belum tentu sekolah itu salah, dan belum tentu juga orang tua itu pun juga benar dan sudah tuntas dalam mendampingi anaknya tersebut seperti itu. Nah, maka dari itu saya membuat video ini agar orang tua itu paham kenapa sih kok orang tua itu harus ikut parenting, dan kenapa parenting itu juga penting untuk orang tua itu sendiri seperti itu. Nah, bagi Anda yang nonton, silahkan nonton sampai selesai. Bagi Anda yang sudah memiliki anak dan sedang menonton video saya, jangan lupa ditonton sampai penuh, karena ini infonya insya Allah akan bermanfaat untuk Anda semua seperti itu. Nah, yang pertama adalah kenapa sih parenting itu penting? Nah, yang pertama itu adalah mengetahui dasar dalam pendampingan anak-anak itu sendiri. Nah, biasanya itu kita masih belum tahu, maksudnya dasar dalam perkembangan suatu anak tersebut gitu kan. Apakah orang tua itu sudah siap terhadap perkembangan yang sangat berubah-ubah, mulai dari kecil, mulai dari anak-anak hingga remaja hingga dewasa. Nah, mereka itu harus paham perkembangan karakter itu akan berubah-ubah pada jenjang yang berbeda seperti itu. Nah, jadi orang tua itu akan dipahamkan bagaimana sih menjadi orang tua yang sudah siap tentang perkembangan anak yang mulai besar itu akan berubah secara signifikan, dan pasti itu berbeda ketika mereka kecil gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan dong. Kalau misalnya, oh dulu itu anak ini seperti ini, jadi itu rajin sekali. Oh kok sekarang kamu kok seperti ini, jadi beda sekali sama kecil kamu dahulu kayak gitu. Nah, itu pun kita nggak bisa untuk membandingkan seperti itu, karena perbedaan suatu anak, maksudnya perbedaan suatu karakter anak itu dan perkembangannya itu juga berbeda. Secara otomatis mereka akan berubah seperti itu, pola pikirnya atau perilakunya dan karakternya seperti itu. Nah, maka dari itu orang tua itu pun juga harus paham dasar-dasarnya dalam perkembangan suatu anak tersebut gitu, dan terutama dalam pendampingan suatu anak tersebut.
Nah, yang kedua adalah memperbarui ilmu tentang perkembangan anak. Nah, biasanya itu perkembangan anak itu memang berubah-ubah ya, seperti di nomor 1 tadi. Nah, perkembangan anak itu berubah-ubah dan sangat signifikan, terutama secara otomatis mereka akan berubah, entah yang namanya mentalnya, entah yang namanya karakternya, perilakunya, dan juga pemikirannya. Seperti itu, mereka akan berubah-ubah secara otomatis seperti itu. Nah, maka dari itu orang tua itu juga harus paham bagaimana sih caranya orang tua itu bisa mendampingi anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, misalnya saya beri contoh. Saya ada satu anak yang dimana itu anak-anak itu punya suatu hal yang tidak sesuai dengan orang tuanya. Misalnya anak ini suka yang namanya menulis. Nah, tetapi orang tua ini nggak suka yang namanya menulis, dan orang tua pengennya anak ini itu suka main sepak bola atau bermain yang namanya komputer dan lain sebagainya. Nah, jadi orang tua itu nggak bisa untuk memaksa anak itu harus bisa nurut sama apa yang diinginkan orang tua. Nah, ini adalah suatu contoh di mana keinginan orang tua terhadap anaknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dipikirkan oleh orang tua tersebut, seperti itu. Jadi orang tua ketika mengikuti parenting, mereka akan dikasih pemahaman bagaimana sih caranya untuk memahami suatu anak yang dimana itu di luar ekspektasinya orang tua tersebut, seperti itu. Jadi orang tua itu tidak semena-mena kalau misalnya kita harus memaksa anaknya ke jalan yang jadi orang tua itu tidak bisa memaksa anaknya untuk melakukan hal yang diinginkan sama orang tua tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita ke poin yang nomor 3. Nah, poin nomor 3 itu adalah memahami betul dalam keterlibatan orang tua terhadap anak. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Jadi itu rata-rata itu anak itu kadang itu pendiam, bukan pendiam itu karena anaknya itu introvert, seperti itu. Ya, memang sih kebanyakan anak-anak yang diam-diam itu rata-rata anak introvert. Tapi jangan salah, kemungkinan besar anak-anak diam itu karena orang tua itu juga ikutan diam ketika berada di rumah. Nah, jadi di dalam parenting itu akan dijelaskan bahwa misalnya untuk pendampingan suatu anak. Jadi ketika parenting itu akan dijelaskan bagaimana sih cara pendampingan suatu anak ketika ada di rumah itu, bagaimana caranya anak-anak itu bisa bercerita dengan orang tuanya dan dekat dengan orang tuanya, sehingga tidak hanya bercerita kepada gurunya yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, jadi pendekatan itu sangat penting untuk membangun karakter anaknya, terutama dalam sosial di lingkungan yang internal, seperti itu. Sehingga orang tua itu juga bisa paham ketika ada di rumah itu seperti ini dan di sekolah itu seperti ini. Akhirnya dalam hal seperti itu ada juga yang namanya kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua yang ada di rumah tersebut, seperti itu. Jadi kita itu sudah paham, oh ternyata di sekolah seperti ini dan di rumah itu seperti ini. Akhirnya itu kan ketika anak tersebut itu punya masalah di dalam rumah dan di sekolah pun juga ada masalah, orang tua juga memahami seperti itu. Jadi orang tua tidak bisa menyalahkan ke pihak sekolah saja, seperti itu, agar orang tua juga introspeksi diri dalam pendampingan anak tersebut. Nah, yang keempat ini adalah sangat penting sekali untuk orang tua. Jadi orang tua itu bisa pede, bisa percaya diri tentang perkembangan anaknya tersebut. Kalau misalnya anaknya itu melakukan hal yang sangat nyeleneh, misalnya begini, laki-laki suka yang namanya masak. Nah, karena kan kebanyakan sih kalau saat ini itu memang masak itu identik dengan cewek ya, misalnya. Nah, jadi kalau misalnya hal yang seperti itu harusnya orang tua itu juga mendukung. Nah, dalam parenting itu orang tua itu akan dipahamkan masalah potensi yang sudah ada di dalam diri mereka masing-masing. Maksudnya itu di dalam diri anak masing-masing, setiap anak masing-masing, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya anaknya nyeleneh, itu takut kalau misalnya, oh nanti ini anaknya nggak jadi manly kalau misalnya anaknya itu suka masak, seperti itu. Nah, kita kan nggak bisa hanya berpikiran secara pendek seperti itu. Padahal itu banyak sekali cowok-cowok di luar sana itu yang menjadi chef. Nah, seperti itu. Jadi kan keren-keren. Misalnya kayak Chef Guna, kayak Chef Arnold, itu kan juga keren-keren. Nah, jadi kalau misalnya Anda semua pengen jadi Anda semua juga tidak bisa untuk memaksa anak itu ke hal yang dimana yang diinginkan sama orang tua. Maka dari itu ketika Anda mengikuti parenting,
Anda akan mengetahui banyak masalah. Oh ternyata itu, jadi Anda itu akan mengetahui banyak tentang potensi yang dipunyai dengan anak tersebut, dan kita juga sebagai orang tua Anda juga bisa memfasilitasi dan mendukung apa yang sudah dimiliki oleh anak tersebut, seperti itu. Oke, poin kelima ini adalah bagaimana cara untuk mendampingi anak secara benar. Nah, di dalam parenting itu akan diajari bagaimana sih cara mendampingi anak itu secara benar. Maksudnya dalam segi pendekatan, terus kemudian dalam segi bagaimana sih mengetahui karakter anak, bagaimana sih cara untuk memfasilitasi anak seperti ini, bagaimana agar anak itu tidak manja, tidak protes, maksudnya bagaimana ngomong sama anak yang benar, bagaimana agar anak itu tidak protes, bagaimana anak itu paham gitu kan, bagaimana anak tersebut itu bisa curhat dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang dimana itu orang tua akan mendapatkan ilmu seperti itu ketika mengikuti acara parenting, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah yang terakhir juga. Nah, di sini itu adalah poin yang sangat mengasihkan, yaitu bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman dengan orang tua lain. Nah, kalau parenting kan pasti kan ngundang orang tua banyak tuh. Nah, jadi besar banget kayak gitu kan. Nah, jadi ketika ada di situ kan pasti bertemu dengan orang tua lain. Nah, orang tua tersebut juga bisa cerita-cerita atau bisa sharing-sharing pengalaman tentang pendampingan, atau mungkin ada metode baru. Setiap orang tua kan punya metode baru tuh. Nah, jadi orang tua itu bisa sharing, bisa berbagi masalah metode tersebut kepada orang tua yang lain, seperti itu. Jadi mendapatkan ilmu kan juga nggak hanya dalam suatu maksudnya mendapatkan ilmu baru itu nggak hanya didapat dalam suatu forum yang dimana itu pemateri aja yang bisa menyampaikan, tetapi kalau misalnya kita juga bisa sharing-sharing kepada orang tua yang lain, itu juga sama-sama bagusnya, sehingga materi yang didapat itu bisa didapat dan kita juga mendapatkan informasi lebih lanjut dari orang tua yang lain, seperti itu. Nah, itu saja sih poinnya. Jadi saya berharap sih para orang tua di luar sana itu juga bisa mengikuti parenting sehingga bisa tahu ternyata itu tanggung jawab orang tua itu juga besar. Tidak hanya kita menaruh anak di sekolah, tetapi juga kita sebagai orang tua juga ikut dalam peran tersebut, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga infonya sangat bermanfaat. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video saya jika video saya ini bermanfaat untuk orang lain, dan terus dukung channel saya sehingga bisa berkembang dan bisa berbagi cerita dan pengalaman untuk Anda semua yang ada di sana. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, jangan lupa untuk sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.